Selamat datang di NMG TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini. Terima kasih. Halo, pecinta mutiara senusantara, bersama saya lagi Yani. Mudah-mudahan para pecinta mutiara tidak bosan ya bersua dengan saya. Kali ini saya akan bercerita santai tentang bagaimana sih tips closing mutiara. Nah, selama menjadi mitra, pengalaman apa saja sih yang para mitra, ini khusus mitra ya, saat menawarkan produk Lombok Paradise kepada konsumen? Apakah ada yang ditolak? Ada yang ditolak secara halus, ada yang ditolak mentah-mentah. Nah, jangan sedih, dan jangan berputus asa, karena saya pun pernah merasakan hal yang sama gitu. Karena dalam marketing itu ditolak itu hal yang biasa. Pertama kali misalnya ditolak, kedua kali ditolak, 3 kali ditolak, jangan putus asa. Siapa tahu yang keempat itu bisa saja dibeli. Nah, jadi tipsnya itu apa sih saat ingin closing gitu? Saya tuh pengen banget closing mutiara. Nah, bisa memperhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama adalah mengenali produk yang akan kita jual. Jadi kan setiap produk memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya saat kita akan menjual makanan, maka karakter dari makanan adalah misal cepat basi, maka treatment yang harus kita lakukan pada saat pengiriman dan sebagainya itu seperti apa. Atau misalnya konsumennya itu yang seperti apa kalau untuk makanan. Nah, untuk yang mutiara misalnya karakter mutiara itu apa sih? Misalnya mutiara itu biasanya tergolong barang yang mewah, misal. Terus kemudian bentuknya itu adalah koleksi estetik. Jadi tidak semua orang kan ingin menjadi seorang kolektor gitu kan. Jadi memang yang kita tuju adalah orang yang menyukai keindahan, yang suka mengoleksi barang-barang yang indah seperti itu. Nah, di situ juga kita bisa mempelajari mutiara itu sebenarnya ada berapa jenis. Kemudian ikatnya yang biasa digunakan itu ada ikat apa saja. Emas kah, atau perak, atau rhodium, karakternya itu seperti apa. Nah, itu perlu kita kenali. Selain itu juga kita juga perlu mengenali value atau nilai dari produk kita. Bisa saja orang lain itu memiliki produk yang sama, tapi kita memiliki, misalnya produk kita itu memiliki value yang berbeda dari produk yang lain. Nah, itu harus kita kenali agar pada saat menawarkan kepada konsumen, kita bukan menjual produk, tapi menjual value, menjual manfaat, menjual sesuatu yang memang dibutuhkan. Misal, saat kita ingin menghargai diri kita sendiri, sudah bekerja keras, maka mutiara bisa menjadi hadiah atau self reward untuk diri kita. Atau misal untuk pasangan yang ingin memberikan kebahagiaan, selama untuk hadiah dan sebagainya, maka mutiara bisa menjadi hadiah yang terbaik. Seperti itu ya, value gitu kan, bukan produk. Tapi kita juga harus mengenali produk yang kita jual itu seperti apa. Yang kedua, saat kita ingin closing adalah mengenali konsumen dari produk kita gitu kan. Biasanya beda-beda produk, beda-beda target konsumennya seperti itu. Coba kita amati karakter konsumen mutiara itu seperti apa. Misal yang pertama adalah menengah ke atas misalnya tuh. Yang kedua menyukai barang-barang yang estetik. Yang ketiga misalnya memiliki daya beli yang baik, misalnya seperti itu. Nah, kita tentu pada saat akan menawarkan produk kita, maka yang akan kita sasar adalah orang-orang yang sudah kita list yang tadi karakternya seperti itu. Kita tawarkan kepada orang yang memiliki daya beli yang baik, misal kalau misalnya kita mau direct selling, atau memiliki
kesukaan yang terhadap barang-barang yang indah atau estetik seperti itu. Nah, dari karakter tersebut maka kita akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan calon pembeli atau konsumen kita. Yang ketiga, untuk bisa closing produk Lombok Paradise adalah kuncinya adalah konsisten posting gitu kan. Jadi tidak hanya sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bisa jadi orang waktu closingnya itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Misal baru 1 kali posting langsung udah closing. Ada yang misalnya baru seminggu baru closing, atau sudah sebulan, 2 bulan, bahkan sudah setahun posting baru closing. Tidak apa-apa karena seorang itu memiliki waktu closing yang berbeda-beda. Tapi kita coba optimalkan usaha kita dengan cara konsisten memposting, baik itu di status WhatsApp, kemudian kalau ada event-event khusus boleh juga share di grup yang memang diperbolehkan untuk jualan ya, tentunya dengan izin terlebih dahulu, bahwa izin untuk menawarkan produk, dan sematkan foto 1 atau 2 pun cukup gitu. Selebihnya silahkan chat personal seperti itu. Nah, untuk upload di sosial media tentunya memiliki trik-trik khusus yang tidak bisa disampaikan di sini semuanya ya. Ini hanya gambaran-gambaran sedikit saja. Misalnya, antara pengguna Facebook, Instagram, dan TikTok itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Pengguna Facebook biasanya itu kelahiran tahun sebagian besar ya 90 ke bawah. Kalaupun ada 90 ke atas biasanya kurang begitu aktif gitu kan untuk Facebook itu sendiri. Dan biasanya media Facebook bagi pengalaman saya pribadi itu cukup efektif untuk menebarkan virus-virus mutiara seperti itu. Nah, di Facebook itu sendiri memiliki karakter khusus. Misalnya Facebook itu kan bagian captionnya itu di atas, sedangkan gambar atau videonya itu di bawah gitu kan. Nah, di situ kita bisa bercerita nah mulai dari proses bagaimana kita berjualan, misalnya tuh dapat closing nih 1, alhamdulillah closing 1 dari orang yang tidak disangka-sangka gitu kan itu. Atau juga kita bisa mengedukasi calon pembeli dengan perbedaan mutiara asli dan palsu tuh seperti apa. Terus kalau perak tuh ikatnya seperti apa, cara perawatannya tuh bagaimana. Nah, itu biasanya disampaikan, diceritakan di captionnya itu. Jadi percayalah, orang Indonesia itu suka sekali didongengi. Jadi silahkan pintar-pintar untuk mengolah kata. Atau kita juga belajar tentang copywriting seperti itu. Nah, untuk Instagram, dia itu bentuknya carousel gitu ya. Awalnya dia itu mengusung beberapa foto, nah seperti itu. Nah, dia itu foto di bagian atas, sedangkan caption itu di bagian bawah. Jadi di Instagram itu usahakan produk yang kita tampilkan memiliki foto yang menarik, yang cantik secara visual seperti itu, atau video yang menarik. Karena di situ yang pertama kali dilihat ditampilkan adalah fotonya atau videonya, dan baru captionnya itu di bawah. Nah, sekarang Instagram pun mulai bergeser nih. Ada fitur Reels. Nah, itu biasanya video singkat 15-25 menit mengenai produk kita, konten-konten yang menarik. Itu juga bisa kita manfaatkan. Selain itu, di Instagram juga ada fitur-fitur yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan followers kita, calon pembeli kita, calon buyer kita. Yang pertama yang sering saya gunakan adalah Insta Story. Biasanya orang jarang ya ingin membaca misalnya tuh atau melihat satu persatu feeds atau foto-foto kita yang ada di halaman gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka iseng, biasanya mereka melihat story gitu. Nah, di story itulah yang kita coba buat semenarik mungkin. Misal, itu kita bisa membuat polling gitu kan. Pollingnya itu nanti this or that. Jadi bisa milih yang atas atau yang bawah, yang kiri atau kanan, misalnya tuh gold atau silver, atau laut atau tawar. Nah, itu biasanya orang-orang suka tuh milih-milih seperti itu. Nah, pada saat ada orang yang memilih, kita bisa saja misalnya tuh nge-DM misalnya tuh mau diprosesnya, misalnya tuh ini sedang ada promo dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Selain itu juga
sekarang ada tambahan, selain itu juga ada fitur musik pada saat kita membuat Instastory. Nah, itu membuat lebih menarik. Nah, selain itu juga ada Q&A, misalnya tuh kita menampilkan produk mutiara laut. Nah, apa yang ingin ditanyakan misalnya tuh, nanti apa sih yang di penasaran tentang apa sih konsumennya itu, seperti itu. 3 itu adalah TikTok. Nah, mungkin bagi sebagian mitra atau pecinta mutiara, TikTok itu agak-agak norak misal ya, atau saya emang nggak cocok nih Mbak Yani pakai TikTok gitu kan, saya mah udah berumur ya. Nggak itu sih, tidak masalah gitu kan, tapi ini bisa menjadi pilihan saat kita ingin menyasar generasi-generasi Z gitu kan, orang yang konsentrasinya itu singkat gitu, jadi biasanya disasar melalui video-video seperti ini. Nah, jangan salah, sekarang user atau pengguna dari TikTok ini banyak juga ya, orang-orang yang seusia ibu saya, 50 tahun ke atas juga ada gitu kan. Kenapa? Karena TikTok ini sudah bergeser gitu trennya. Kalau dulu misalnya joget-joget aja gitu ya, sekarang tidak. Jadi banyak sekali edukasi, baik itu pertanian, kedokteran, fashion, komedi dan sebagainya itu ada di TikTok. Jadi usernya juga mulai dari dokter, arsitektur, kemudian petani, milenial misalnya itu ada semuanya di TikTok seperti itu. Asal konten kita menarik, maka jangkauannya bisa lebih luas. Itulah keunggulan dari TikTok. Saat video kita atau konten kita itu menarik, maka akan didistribusikan melalui FYP atau FYP atau For Your Page. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan viewer yang lebih banyak, dan biasanya otomatis menambah followers dari akun kita gitu. Karena konsep dari TikTok itu adalah content distribution seperti itu. Nah, di situ itu kita bisa menggunakan berbagai fitur. Jadi kita bisa mengedit video dengan cara yang lebih mudah dan menarik seperti, apalagi sekarang udah ada fitur foto 3 dimensi misalnya tuh seperti itu. Atau sekarang juga banyak yang ada lagu, penambahan lagu. Nah, disitu tinggal masukkan video dan foto, dan itu auto sync dan semuanya sudah terarrange dengan sangat baik seperti itu. Itu untuk TikTok seperti itu ya. Jadi bagaimana sih cara closing? Yaitu yang pertama mengenali produk yang kita jual, mengenali konsumennya, membuat komunikasi di sosial media, bukan hanya jualan, tapi juga kita berkomunikasi, komen, like, kemudian kita berinteraksi itu di sosial media. Jadi engagement atau misalnya tuh kaitan-kaitan dengan orang-orang followers kita atau teman kita itu terjalin dengan baik seperti itu. Dan yang ketiga, konsisten dalam upload atau memposting konten-konten kreatif kita seperti itu. Dibuat konten semenarik mungkin gitu. Kalau bisa pintar menggunakan editing foto atau video, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin, karena biasanya itu merupakan hal yang sangat menarik bagi calon konsumen kita. Seperti itu. Selamat mencoba.